Halo, saya Yovita Sari dari Universitas Prima Indonesia. Saya ngambil Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya salah satu moderator mewakili dari teman-teman saya. Nah, di sini kami akan membahas hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang manfaat dan tantangan e-commerce dalam ekonomi di negara berkembang. Nah, di sini kami terdiri dari 12 anggota. Nah, saya akan membahas sedikit tentang apa itu e-commerce. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah mengetahui yang namanya e-commerce. E-commerce itu sudah tidak asing lagi untuk saat ini, karena e-commerce sudah merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. Secara sederhana, e-commerce memiliki pengertian sebagai pemasaran dengan media elektronik. E-commerce atau electronic commerce hadir sering dengan saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. Secara sederhana, e-commerce memiliki pengertian sebagai pemasaran dengan media elektronik. E-commerce atau electronic commerce hadir seiring dengan pesatnya pertumbuhan internet. Segala proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Contoh e-commerce paling populer sekarang adalah jual beli barang melalui internet. Penjualan akan membuat toko online atau gerai yang dilakukan sebagai etalis produk mereka. Kemudian, pembeli akan menelusuri dan pembelian produk mereka dengan hanya melakukan klik. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Shopee, yang kedua ada Blibli, yang ketiga ada Tokopedia, yang keempat ada Bukalapak, yang kelima ada JD.ID, dan selanjutnya Lazada. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi dari e-commerce. E-commerce hadir untuk menjawab tuntutan gaya hidup modern yang terkait dengan kemudahan dan kecepatan dalam segala aspek. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat e-commerce di negara berkembang. E-commerce banyak diminati karena bagi alasan salah satunya adalah kemudahan yang didapatkan baik oleh pembeli maupun penjual. Berikut ini beberapa manfaat e-commerce di negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia yang perlu diketahui. Bagi pemilik usaha, 1. Penjualan global. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha dapat memasarkan produk ke lebih banyak konsumen. Dengan kata lain, pemilik usaha tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kedua, pengurangan biaya perusahaan. Pemilik usaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya berlebih dalam menyediakan gedung atau toko dan pegawai untuk dipekerjakan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya perusahaan sekaligus meningkatkan keuntungan. Ketiga, pengurangan infrastruktur. Pemilik usaha tidak perlu repot-repot membuka banyak cabang penjualan atau distribusi karena banyak e-commerce yang menawarkan gudang penyimpanan untuk mempermudah proses pengiriman. Keempat, pengurangan harga produk. E-commerce akan membantu menekan harga produk sempurna mungkin sehingga dapat menjangkau konsumen lebih banyak untuk membeli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat e-commerce bagi konsumen. Salah satunya yaitu diri kita sendiri yang sering menggunakan jasa e-commerce untuk memenuhi kebutuhan. Seperti 1. Kemudahan berbelanja. E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk 24 jam non-stop. Berbeda dengan toko offline yang memiliki jam tutup. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan barang yang diinginkan kapanpun.
2. Menghemat waktu. Konsumen dapat menghemat waktu dalam berbelanja karena tidak perlu mendatangi toko. Cukup dengan membuka website, mencari produk yang diinginkan, lalu membayarnya. Setelah itu, Anda hanya tinggal menunggu barang tiba di rumah. 3. Melakukan perbandingan secara akurat. Dengan adanya e-commerce berbasis online, konsumen dapat membandingkan berbagai produk sekaligus. Berbeda dengan toko biasa, di mana Anda perlu mendatangi beberapa toko untuk mencari harga termurah. E-commerce memungkinkan Anda untuk melakukan perbandingan melalui komputer dan mengecek berbagai harga barang di toko-toko online. 4. Pembeli lintas wilayah. E-commerce memudahkan Anda untuk membeli produk dari luar negeri tanpa harus pergi ke sana. Dengan menggunakan sistem pembayaran yang telah ditentukan, Anda akan mendapatkan kemudahan membeli produk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan e-commerce di negara berkembang. 1. Banyaknya pengguna internet yang tak sejalan dengan tingkat penjualan e-commerce. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika banyaknya konsumen yang membuka salah satu e-commerce tersebut seperti Shopee, otomatis aplikasi tersebut akan menjadi loadingnya lama. Yang dimaksud dari tadi tingkat penjualan e-commerce-nya akibat penggunaan internet yang tak sejalan. Yang kedua, konsumen Indonesia masih menyukai belanja online lewat cara konvensional. Walau sudah serba online, nyatanya konsumen Indonesia masih jauh lebih menikmati belanja online dengan cara lama, seperti lewat grup di WhatsApp, marketplace, hingga jejaring sosial seperti Facebook. Yang ketiga, masih terbatasnya layanan pembayaran. Untuk masalah pembayaran, walau saat ini telah banyak penyedia layanan pembayaran online yang bermunculan, nyatanya pelaku e-commerce saat ini masih banyak mengadopsi layanan pembayaran manual dengan transfer antara rekening maupun kartu kredit. Lanjutan, yang keempat, masih terbatasnya layanan arus logistik. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan ribuan pulau. Kondisi geografis ini mengakibatkan tantangan tersendiri bagi e-commerce di Indonesia. Contohnya, pengiriman barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur masih membutuhkan biaya yang relatif mahal dan jangka waktu yang sangat lama. Yang kelima, kualitas produk lokal masih kalah dibandingkan produk impor. Nah, ini termasuk salah satu tantangan besar juga yang dihadapi e-commerce Indonesia dalam hal kualitas. Kita ketahui bahwa produk impor, walaupun harganya murah, tapi dia bisa dibilang kualitasnya lebih baik daripada produk di Indonesia yang harganya masih terbilang cukup mahal. Nah, baik, kita akan memasuki yang berikutnya, yaitu kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu di sini saya akan membacakannya. Pada umumnya, bisnis e-commerce memiliki risiko yang rendah, membutuhkan biaya yang rendah untuk memulai bisnis. Selama Anda bijak dalam memilih bisnis dan memiliki rencana bisnis yang tepat, maka tidak menutup kemungkinan Anda bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang. Untuk membuat sebuah toko online yang sukses sangatlah sulit jika tidak mengetahui apa itu e-commerce dan tidak mengetahui tentang apa yang harus dilakukan ketika Anda berbisnis online. Oleh sebab itu, Anda harus meneliti dan memahami pedoman yang diperlukan untuk menerapkan rencana bisnis online. Manfaat e-commerce mungkin tidak tepat untuk semua orang, tapi Anda harus mempertimbangkan strateginya e-commerce ke dalam perencanaan bisnis Anda di masa depan. Nah, di sini kita memang harus bijak dalam mengambil suatu tindakan. Jadi, jika ingin memulai suatu bisnis, kita harus pertama kita harus mengerti dulu, memahami itu berarti kita harus bisa menganalisa bisnis tersebut, dan kita harus kita harus bisa mengerti pedoman-pedomannya, aturan-aturan mainnya. Terus kita harus tahu juga apa manfaat serta resiko tantangan yang akan dihadapi oleh suatu pembisnis agar bisnis tersebut bisa menghasilkan
bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dan memiliki jangka panjang untuk kedepannya. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami yang mengenai tentang manfaat dan tantangan e-commerce bagi ekonomi dalam negara berkembang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang melihat video ini, serta yang dosen kami, Ibu Marlince, yang ikut dalam membimbing kami. Kepada dosen kami yang juga menonton video kami ini. Kami membutuhkan saran serta kritikan kepada Ibu dosen serta teman-teman sekalian agar kami bisa memperbaiki tugas kami ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.